Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi semua. Semua tetap ada di dalam sukacita Kristus? Pasti tentunya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup yang merupakan hadiahnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih buat cintanya Tuhan, buat kebaikannya Tuhan yang hadir di dalam hidup kami. Bapa, inilah piring hati kami, isi penuh dan kenyangkan kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siswa-siswi SKBB dan seluruh anak-anakku dari sekolah manapun, dari keluarga manapun, beserta para keluarga, para orang tua, dan tentunya kerabat serta rekan-rekan kerjaku. Kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Karena apa? Kita sudah banyak mendengar firman Tuhan, dan khususnya dalam minggu ini kita tahu hidup kita adalah hadiah dari Tuhan. Begitu baiknya, luar biasanya Tuhan kepada kita. Dia juga memberikan kita hidup yang kekal. Dia memberikan kita segala sesuatu yang begitu sempurna. Tetapi kita harus ingat bahwa si jahat juga berusaha supaya memberikan sesuatu kepada kita. Ya, ketika Allah menciptakan kita, Dia memberikan begitu banyak hadiah di dalam hidup ini. Bahkan hidup ini juga merupakan hadiah darinya. Si jahat, si iblis juga ingin memberi hadiah kepada kita. Ya, tentu saja kita tahu bahwa iblis merupakan saingan yang selalu ingin menyaingi, ingin merebut hati kita. Ya, dan judul firman Tuhan pagi hari ini berjudul The Poison. Apa artinya the poison? The poison artinya racun. Ya, racun maut. Nah, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat pertama, 4 dan 5. Kita baca dulu ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ya, kita lihat, perhatikan baik-baik. Ular berkata kepada si perempuan, yaitu Hawa, semua pohon buahnya tidak boleh dimakan. Apa yang dikatakan oleh si ular adalah terbalik dengan yang sesungguhnya. Mengapa ular berkata demikian? Apakah ular tidak tahu? Dia sangat tahu.
Ya, dia sangat tahu. Ular di sini bukan si ular yang sebenarnya, karena ular di sini adalah ular yang telah dikuasai oleh si jahat. Jadi iblis bekerja melalui si ular, ya, ular yang itu, ya. Jadi si jahat ini memutar balik perkataan Tuhan. Bukan karena tidak tahu, tetapi dia tahu dan dia ingin menarik perhatian si perempuan, yaitu Hawa. Nah, ketika Allah berusaha, ketika Allah memberikan hadiah, ya, memberikan karunia kehidupan, ya, dengan segala jaminan hidup di dalamnya dan termasuk hidup yang kekal, iblis pun berusaha memberikan hadiah, tetapi hadiahnya merupakan racun. Mengapa? Karena hadiahnya berisi pemutarbalikan firman Tuhan. Diperhatikan baik-baik, hadiah dari si iblis adalah firman Tuhan yang diputar balik. Kita tahu bahwa Allah berfirman, semua pohon buahnya boleh dimakan kecuali satu, ya, kecuali satu. Lalu perempuan ini menjawab, oh enggak, salah. Semua pohon boleh dimakan buahnya, hanya satu yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau dimakan bisa mati, begitu, ya. Kita baca ayat yang keempat. Oke, ya. Ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, perempuan ini menjawab si iblis, menerangkan kepada si iblis. Lalu si iblis kembali lagi putar balik. Perempuan ini bilang, oh akan mati. Oh tidak, kata si iblis. Sekali-kali tidak akan mati. Tidak akan mati, katanya. Ya, kita lanjut lagi. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Anak, diputar balik lagi. Kalau kamu makan, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Padahal bukan menjadi seperti Allah. Kenapa? Karena Allah semuanya adalah baik. Di dalam diri Allah tidak ada hal yang jahat. Ya, Allah bisa melihat hal-hal yang jahat, tetapi di dalam dirinya tidak ada hal yang jahat. Bukan menjadi sama seperti Allah. Ketika si perempuan makan buah itu, maka benih yang jahat pun menjadi ada di dalam hidupnya. Kalau sebelumnya hanya ada sifat-sifat Allah, segala yang baik, tidak ada hal yang jahat di dalam diri manusia, maka ketika manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka dengan demikian manusia bukan hanya memiliki pengetahuan yang baik, tetapi juga dia memiliki pengetahuan yang jahat. Ya, tidak sama dengan Allah. Allah tidak memiliki pengetahuan yang jahat. Allah bisa tahu mana yang jahat, mana yang tidak jahat. Tetapi dia tidak memiliki pengetahuan yang jahat, dia tidak dapat melakukan yang jahat. Ini adalah hadiah dari si iblis. Hadiah si iblis berisi racun, the poison. Ya. Hadiah dari si iblis berisi racun, perhatikan baik-baik.
tidak pernah iblis memberikan hal yang baik. Meskipun dibungkus dengan bungkusan yang bagus, bungkusan yang sangat menarik, ya selalu dia ingin menarik hati manusia terlebih dahulu sehingga manusia tertarik dan akhirnya menuruti perintahnya, tertipu olehnya. Itulah cara kerja si iblis. Bagaimana dia dapat meracuni manusia. Kita akan lihat di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23a. Sebab upah dosa ialah maut. Ya. Jadi apa yang si iblis berikan tidak ada lain, ujungnya adalah maut. Mari anak-anakku dan seluruh yang sedang mendengar, menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini. Jangan sekali-kali engkau tertarik kepada apa yang ditawarkan oleh si iblis. Karena iblis hadiahnya berisi racun. Hadiah maut. Ya, kita ingat beberapa waktu yang lalu pernah terjadi ada seseorang yang mengirimkan sate kepada temannya. Tetapi karena temannya merasa tidak memesan sate itu akhirnya diberikan kepada pengantar ojek online yang diberikan tugas mengantarkan sate itu. Dan pengantar ojek online ini merasa, wah ini hadiah nih, gitu ya, hadiah ini. Dan mereka memakannya, tetapi anaknya dulu yang makan. Ketika anaknya makan, anaknya tak lama kemudian meninggal. Karena ternyata sate itu sudah diberikan racun. Demikianlah kerja si iblis. Dia memberikan hadiah juga, tetapi beracun. Mari anak-anakku yang Tuhan kasihi, jangan sekali-kali kita tertarik kepada apa yang ditawarkan oleh si iblis. Karena ujungnya adalah maut. Ya, ujungnya adalah maut. Jangan pernah tertarik kepada apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bagaimana kamu bisa tahu itu racun atau bukan? Ya, bagaimana kamu bisa tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak? Hanya satu cara, yaitu kamu harus kenal firman Tuhan. Kamu harus tahu firman Tuhan. Artinya, kamu tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan. Kamu harus membaca sendiri firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Satu pasal. Atau kalau pasal itu terlalu panjang ayatnya, bisa dibagi menjadi 2. Atau dibagi menjadi 3. Tidak cukup hanya mendengar sarapan sorgawi. Tetapi kamu harus juga membaca firman Tuhan setiap hari. Atur waktu yang terbaik untukmu. Supaya kamu tahu mana firman Tuhan yang sebenarnya. Dan kamu tidak akan tertipu oleh perkataan si iblis. Karena perkataan si iblis adalah firman Tuhan yang diputar balik. Dia pakai firman Tuhan. Karena iblis tidak punya apa-apa. Dia hanya punya tipu daya. Mari, racun maut itulah yang coba diberikan kepada manusia. Jangan sekali-kali kamu mau menerimanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat cintamu yang sangat luar biasa. Karena kasih-Mu kami boleh menikmati kehidupan ini yang merupakan hadiah, merupakan anugerah daripadamu. Mari ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat membedakan mana yang daripadamu, mana yang bukan. Oleh sebab itu Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh setia membaca firman Tuhan dan kami diberikan hikmat oleh-Mu untuk mengerti firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami katakan, kami berdoa sehati, segala tawaran, segala hadiah
dari si iblis yang merupakan racun maut. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, bekerjalah dengan kuat di dalam hati kami, pikiran kami, perasaan kami, bahkan seluruh tubuh kami, agar kami memiliki kemampuan untuk menolak tawaran si iblis. Kami tidak tertarik dengan apa yang iblis katakan, yang merupakan pemutarbalikan dari firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami percaya iblis, engkau tidak lagi berdaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.